RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Oke, janing balik maneh bareng Wahyujan dengan jaring jenengan sedaya ten 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital ya. Saiki Wahyujan ngajak jenengan ten obrolan UMKM janing ya. Kayak biasane, sapa sih narasumbernya, janing monggo jenengan saged tingali langsung ten aplikasi RRI Digital. Visual saking dialog niki sampun saged jenengan tingali ya janing ya di aplikasi ini RRI Digital langsung tak hadir ae janing ya. Sampeyan sesuk ndelok aku sisan ya apa sih manisnya aku ya kan kayak gula aren. Oke langsung aja janing saiki aku katanya apa dhisik di obrolan UMKM dene iki ana kancaku janing sing sampun rawuh utawa sampun teko di studio Pro 4 RRI Surabaya iki janing ya. Langsung tak sapa dhisik ana ning Dini Mariani. Ini beliau adalah owner Rabak Official. Assalamualaikum ning Dini. Salam, Cak. Oke, alhamdulillah sehat nggih. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya apa iki Mang sampean Mang teko oma daerah Keputih. Oh daerah Keputih, oh cedek omaku ya lah ya. Omaku cedek Semarang Pulau kan, jadi lewat ya. Jadi ya Keputih kono ae lah. Berarti Keputih mrene Mang ya apa nih? Macet nggak ding? Alhamdulillah tadi enggak seberapa. Oh enggak seberapa macet. Oh luar biasa. Berarti sampai jadi di kayak kesempatan ya, Mbak Gusti Allah ini nyampe kene gak macet ya. Oke, Neng Dini ini kita mau bahas soal Rabak Official. Soalnya Neng Dini ini ternyata Janing adalah lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya Janing atau UNER ya. Dan beliau ini Jane ya kan, ini gak ono hubungannya ambek sing jenenge keterampilan ya kan. Betul. Tapi Jane yo lak keterampilan ini kan diajari kayak SD ki ono keterampilan jadi ya kan. SD dan segala macam ya Ning Dini ya. Tapi sadurunge mlebu rono, aku pengen takut dhisik. Ning Dini kok iso kepikiran kepingin dadi pengusaha UMKM itu ya apa ceritanya ning? Ya. Terima kasih sebelumnya. Maaf kalau bahasanya campur-campur ini. Saya dulu awalnya memang kerja kantoran. Oke. Ya, jadi kerja kantoran 10 tahun lebih. Terus mungkin ada di titik jenuh ya di kantoran kok gini-gini aja dengan tanggung jawab yang sangat-sangat besar sekali dengan ya mungkin pertimbangan pendapatnya tidak seimbang dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Akhirnya saya minta izin suami, boleh nggak saya resign? Terus ya udah resign aja. Aku juga sanggup kok gitu. Oke. Gitu. Terus akhirnya di rumah pengennya jadi ibu rumah tangga aja. Tapi ternyata saya tidak bisa seperti itu. Tangan saya ini gatel gitu rasanya. Jadi akhirnya waktu itu awal-awal sebelum Rabak Official, saya namanya Rara Craft. Rara Craft. Oke. Di 2015 saya resign, 2016 saya bikin Rara Craft. Rara Craft ini awalnya adalah pembuatan quiet book atau busy book. Jadi metode pembelajaran dari buku kain dengan flanel untuk anak-anak prasekolah. Jadi dia belajar tentang bentuk, tentang perasa, segala macam kayak gitu-gitu. Ada YouTube-nya. Jadi setiap buku sebelum YouTube yang sekarang lagi heboh sekarang, dulu saya sudah bikin YouTube. Jadi setiap buku itu ada YouTube-nya, ada linknya. Jadi anak-anak itu belajar dari tiap nama di situ ada. Jadi itu alhamdulillah sudah sampai tembus pasar luar negeri juga. Tapi akhirnya terus kemudian saya belajar bikin tas. Sebenarnya niatnya buat anak-anak sih. Cuman waktu itu memang motifnya Lego. Terus saya upload lah di Facebook. Ternyata responnya luar biasa. Padahal saya niatnya bukan jualan sebenarnya. Saya pengennya bikinin anak-anak ransel gitu buat dipakai anak-anak. Cuman memang saya upload gitu. Terus responnya luar biasa dan saat itu juga banyak yang PO. Padahal saya itu kan masih belajar ya, belajar jahit juga. Gitu. Terus alhamdulillah dari situ mau nggak mau kan saya harus belajar kalau ada orang PO kan. Jadi 1 bulan itu saya belajar benar-benar dari YouTube, dari segala macam tutorial, saya beli buku-buku.
akhirnya ya sampai sekarang saya masih tetap belajar. Akhirnya sampai sekarang masih belajar ya. Betul. Tapi dari awal gitu ya, sempat kepikiran kalau seandainya waktu mau keluar mau resign tadi, itu pengen kayak mungkin jualan, maksudnya kayak makanan kayak apa gitu. Sempat jualan makanan frozen food gitu, tapi ngambil dari teman. Tapi ternyata saya nggak cocok jualan makanan. Oh, nggak cocok jualan makanan. Karena harus diburu dengan masa expired, terus betul harus sih. pengiriman tepat waktu. Nah, saya modelnya bukan orang yang memang mungkin dasarnya ada jiwa seni ya. Jadi tuh saya passionnya adalah membuat sesuatu yang saya juga merasa puas di situ. Saya menikmati prosesnya dan saya bangga dengan hasil buatan saya, dan orang pun ketika menerima hasil buatan saya itu juga ikut bangga. Itu di situlah letak kepuasan saya. Oh gitu. Iya emang ya, Jane ya. Tapi emang nggak bisa ditebak ya Jane ya, Neng Dini nih ya. Yang awalnya dari lulusan akuntansi, iya benar ya. Kalau benar ya. D3 akuntansi, lalu sudah bekerja di bidang yang sama, di bidang akuntansi yaitu keuangan. Lalu tiba-tiba mencelat lah ke handicraft ini ya kan. Kerajinan tangan yang akhirnya menjadi yang tadinya Rara Craft dan kini menjadi Rabak Official gitu ya. Oke, dan ini 2015 ya waktu itu ya. 2015 Rara Craft dulu. Ya, lalu 2018 baru yang Rabak dulu sebenarnya. Terus habis itu mereknya tidak disetujui. Akhirnya 2024 saya berubah jadi Rabak Official. 2024 ya, betul. Oh, 2024 ya. Oke, itu kok bisa sih ngambil namanya itu kayak Rabak gitu ya? Ra itu nama anak saya yang pertama. Oh gitu, Rara namanya. Panggilannya, iya. Oh, panggilannya. Panggilannya Rara. Gitu. Jadi awalnya Rara Craft, Rabak juga ngambil dari nama anak saya kan. Memang basicnya saya pengen resign juga karena prioritasnya sudah berubah. Pengen bekerja di rumah sambil ngurus anak, tapi tetap berpenghasilan kan. Saya punya prinsip bekerja itu tidak harus di kantor. Yang pasti bekerja dalam artian kita kan menghasilkan uang, tapi kan tidak harus di kantor menghabiskan spend time waktu jam 8 sampai jam 4 ya mungkin ya. Itu di kantor. Apalagi kerjaan saya dulu mungkin nggak sampai jam 4, bisa sampai jam 8 malam, jam 9 malam gitu. Oh iya ya, karena keuangan ini ya, bukan keuangan yang kecil gitu ya. Iya, karena universitas gitu ya. Betul. Di salah satu universitas ya. Tanggung jawabnya juga gede banget ya, nggak boleh sampai selip gitu ya, dikit gitu. Nggak boleh, harus balance. Harus balance ya. Oke, tapi yang menarik karena memang berarti ini ya, Rara ini menjadi inspirasi untuk nama, untuk nama dari Rabak Official. Baknya ini? Baknya itu sebenarnya dari kata bag. Akhirnya kalau rabek kan nggak enak, ya udah rabak aja lah sesuai dengan lidah orang Indonesia. Indonesia gitu ya. Oke, jadilah ya namanya Rabak Official. Betul. Yang akhirnya sekarang sudah menghasilkan karya-karya Cak Neng ya. Seperti yang bisa dilihat Cak Neng di layarnya jenengan untuk di kesempatan hari ini ya. Ini banyak sekali, di antaranya tadi sudah dihadirkan juga ya Cak Neng ya, ada beberapa yang kami hadirkan untuk di pagi hari ini itu seperti, nah yang sudah tampil ini ada seperti ada lanyard, ada tas, dompet kecil gitu ya. Atau tas kecil ya, terus habis itu juga seperti ada buku ya, pulpen kayak gitu-gitu Cak Neng ya. Jadi memang ini pas kalau untuk dijadikan goodie bag lah ya istilahnya ya. Souvenir kedinasan ya. Oke, dan ini alhamdulillah sukses ya Cak Neng ya untuk ini ya, untuk bisa merubah yang diinginkan ya. Tapi nanti kita coba lanjutkan yang ini, saya masih penasaran juga sebenarnya
bagaimana sih jatuh bangunnya untuk seorang Dini Mariani ya Cak Ning ya. Karena kita tahu kalau handicraft ini kan pasti juga ada jatuh bangunnya seperti UMKM makanan. Kalau makanan kan kita harus berpacu dengan expired. Tapi kalau handicraft ini apa ya Cak Ning ya jatuh bangunnya? Kita mau jeda dulu, kita mau dengerin dulu untuk azan zuhur kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene Cak Ning. Jadi aja ning dindi, kita jeda dulu ya Ning ya. Pas teno Cak Ning de Pro Papat RRI Surabaya aja diganti frekuensi ini. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salah Hayya 'alas salah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
Oke, jane Wahyujan kalian angkasawati RRI Surabaya ngucapke selamat menjalankan ibadah sholat zuhur ya. Kanggo jane sing nglakoni mugi-mugi amal ibadah awake dhewe ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, saiki lanjut maneh jane ndek obrolan UMKM kalian yang dini. Nah, sesuai dengan janji tadi ya jane ya. Kepengin ngerti ya jane, lah semuanya UMKM handicraft itu biasanya jatuh bangunnya itu seperti apa gitu ya. Mungkin ini bisa jadi batu loncatan juga buat jenengan yang kepingin beralih mungkin niru Neng Dini yang tiba-tiba langsung menjadi pelaku UMKM handicraft bisa gitu ya. Monggo Neng bisa diceritakan terlebih dahulu. Ya, terima kasih matur nuwun. Kalau untuk cerita jatuh bangunnya pasti ada jatuh bangun. Misal karena saya juga fokusnya ke desain, jadi dinas setiap souvenir kedinasan itu saya berusaha memberikan yang berbeda. Jadi misalnya dari dinas ini saya bikinkan desain yang berbeda dengan desain yang lain, dengan desain yang dinas yang lain. Jadi memang di situ akhirnya mungkin sampai sekarang saya masih bertahan karena memang ada diferensiasi desain karyanya gitu karyanya gitu. Jadi kalau untuk jatuh bangunnya ya pasti ada karena dari awal saya memang tidak mau berhutang, jadi tidak pakai KUE, jadi memang murni modal sendiri. Dan kalau ada pesanan saya menghitungkan pembayaran DP 50%, jadi dari situ nanti saya putar. Gitu. Oh gitu, oke. Aku penasaran sih, sama ini berarti nggak pakai apa maksudnya nggak pakai untuk kredit gitu ya? Biasanya kan apa kalau biasanya kalau yang namanya pengusaha itu kan ada ya, apalagi kalau dari pemerintah kalau nggak salah ada. Astagfirullahaladzim, saya kok lupa ya. Iya bantuan itu ya, kur itu ya, yang dengan bunga yang mungkin rendah dan segala macam gitu ya, yang tawaran dari pemerintah. Ini berarti nggak pakai seperti itu. Nah kalau boleh tahu, berarti kalau untuk memulai usaha seperti ini butuh modalnya berapa? Modal yang pertama, terutama keinginan yang kuat. Nawaitunya kudu kuat banget. Terus jangan mikirnya langsung untung. Oh oke, jangan langsung mikir keuntungannya. Ya, jadi kalau memang awalnya kita mikir untung, nanti kalau ada apa-apa di jalan, misalnya nanti, ternyata nggak jadi, kan pasti kalau bikin sesuatu produk nggak langsung jadi kan, ada trial errornya, gitu. Kalau kita mikir, kalau harus langsung jadi pressure tekanannya malah lebih kuat, malah nggak jadi gitu loh. Jadi memang kalau mau memulai usaha itu yang pertama niat, yang kedua adalah gimana caranya dengan bahan-bahan yang ada kita bikin sesuatu yang berbeda. Berbedanya itu jangan bikin yang pasaran gitu. Kayak ini kan saya pakai owak, jadi kulit kayu. Oh kulit kayu. Ya, jadi kulit kayu. Jadi dia kan kalau di pasaran memang tidak ada motif ini jarang ada di pasaran. Nah itu makanya kenapa saya ambil sebagai bahan bahan utama. Dari situ kan sudah different, sudah berbeda. Dari berbeda itu kan akhirnya timbul karakter. Nah karakternya dikuatkan di situ. Oh oke. Baik, berarti penguatan karakter supaya orang itu langsung ingat gitu ya, berarti. Rabak itu ya Dini itu rabak, jadi buka saya itu ada tulisan rabaknya. Oke, baik, berarti ini ya Neng Dini ya, berarti kalau dari bahan dan segala macamnya itu memang berarti jenengan pinginnya itu adalah untuk memperkenalkan bahwa sekali orang lirik itu sudah langsung tahu. Iya. Oh ini gede rabak iki. Iya, jadi walaupun nanti ya banyak sih yang meniru ya, pasti kan di cloning segala macam. Kalau saya prinsipnya
penemu itu selalu di depan, tapi follower selalu di belakang. Follower selalu belakang, betul ya. Apa orang langsung nyinyir ya kan? Itu pasti namburi banget ya kan. Oke, Ning, tapi kalau berarti kalau untuk dari rupiah gitu, kalau boleh dibicara ngomong soal rupiah gitu ya, Amit, itu mungkin modal usaha seperti ini tuh butuhnya berapa sih nih saja nih? Gede banget loh. Enggak, kan memang memulainya untuk pesanan PO pribadi personal, jadi tiap ya paling butuh 200.000 buat beli bahan ya itu aja, dari mungkin beli 1 meter dulu awalnya ya nggak mungkin langsung 1 gelondong kayaknya enggak, kalau sekarang memang belinya gelondongan. Cuman kalau nek dulu ya 1 meter dibikin jadi produk, mungkin 1 meter bisa jadi 4 tas atau 5 tas. Nah dari situ nanti belajar, oh pasar itu membutuhkan yang model seperti apa sih gitu. Jadi dari pasar yang ini, oh kita bikin lagi yang baru. Jadi selalu ada yang baru. Jadi orang penasaran terus gitu loh. Apa ya yang baru? Jadi kayak kemarin saya bikin beberapa stok baru gitu. Ya langsung cepet-cepetan. Jadi bukan saya yang mengejar saya bukan yang mengejar uang, tapi uang yang mengejar saya. Karena diferensiasi itu pembeda gitu ya. Oke, wah luar biasa nih. Berarti sekarang ini sudah zamannya untuk ayo kita bikin yang baru gitu ya. Ojo follow gitu ya. Oke, berarti untuk memulai usaha ini juga tidak memerlukan maksudnya modal yang begitu besar gitu ya. Yang penting berarti itu adalah kreativitas dan juga ketekunan tadi ya nih ya. Oke, istiqomah Janing ya. Istiqomah aja. Ojo mikir untung ruginya dhisik. Itu tadi ya kuncinya. Mikir untung rugi nanti terpaku di aku harus dapat duit, malah tekanannya semakin tinggi. Tapi kalau kita bebaskan pikiran dengan mungkin cari interest, cari apa model-model baru gitu. Oh kayak gini ya, coba bikin satu, diupload. Oh ternyata responnya masih sedikit, bikin lagi. Jadi tidak harus yang besar, yang kecil-kecil aja dulu. Nanti tergantung pasarnya membutuhkan seperti apa. Dulu sebelum masuk ke kedinasan, saya juga kan PO personal. PO personal, oke. Dari situ pengennya model apapun saya bikin. Jadi memang saya suka tantangan, bukan nantangin ya, tapi suka tantangan. Suka tantangan gitu. Karena memang kan kadang orang itu pinginnya sesuatu yang berbeda gitu ya. Karena handmade itu memang faktor utamanya adalah berbeda dengan yang di pasar. Jadi berusaha semaksimal mungkin biar itu memang menjadi pembeda dari sesuatu yang dijual di pasaran. Misalnya orangnya, Mbak aku mau model ini, tapi diselipkan dengan motifnya. Wah, kan sudah jadi berbeda walaupun modelnya sama. Iya. Ya gitu, caranya seperti itu. Tapi enak. memang agak-agak ribet. Agak-agak ribet ya. Tapi kalau boleh tahu Nendini, jenengan ini sebenarnya kalau untuk di handicraft ini kan berarti pertama kan butuh kreativitas ya. Butuh kreativitas. Jenengan ini awalnya tuh apakah ikut kayak pelatihan-pelatihan? Berarti benar-benar otodidak aja langsung? Otodidak. Saya jahit pun dari nol otodidak. Bahkan mesin jahit saya terus terang nggak punya awalnya. Beneran. Oke. Jadi ketenggelam aku sampai bingung. Jadi benar-benar kalau dibilang mulai dari nol ya bener dari nol, bahkan nggak punya mesin jahit. Jadi saya tuh mesin jahit dipinjemin sama temannya suami. Itu punya temannya suami itu kan di desain interior. Jadi sebenarnya saya tuh ketularan. Jadi desain-desain gini ketularan sama suami. Jadi, temannya suami ada mesin jahit, Mbak Ratri namanya. Itu udah pakai aja, saya udah nggak pakai. Beliau kebetulan desain fashion malahan, fashion baju. Jadi mesin jahitnya banyak, gitu. Udah pakai aja gitu. Sampai sekarang nggak mau dikembalikan, udah buat rabak aja. Jadi itu awalnya dari situ. Dari mesin jahit kecil akhirnya bisa upgrade. Bahkan untuk beli mesin jahit, karena saya kan dari awal sudah komit nggak mau pakai hutang ya. Akhirnya ya saya jual mas kawin saya, cincin. Sampai segitunya? Iya, betul. Sampai segitunya. Karena memang saya sudah komit sejak 2016 itu saya mau bebas dari riba. Jadi memang ya udah apa yang bisa dijual buat modal dijual. Tapi ternyata dari situ malah ngerejekeni. Kalau mas kawin itu dijual malah ngerejekeni. Jadi sampai sekarang alhamdulillah dari yang awalnya cincin itu jadi
beranak pinak. Oke, tapi ngapunten kalau mau kalau boleh di sharing juga ya, karena kan kadang itu orang tuh kan juga berbeda-beda ya, namanya beda kepala beda isinya gitu ya istilahnya ya. Suami itu support banget loh. Support banget. Justru, jadi ketika jenengan kan ya ngapunten ya. Ketika kita melihat kalau kayak handicraft kayak gini, UMKM, ya namanya pengusaha itu kan otomatis pemasukan itu naik turun. Nggak mungkin munggah terus gitu ya. Ya itu sih amin lah ya kalau bisa naik terus gitu ya amin gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ada naik turunnya. Otomatis itu adalah konsekuensinya gitu ya. Itu udah jadi konsekuensi lah kepengen jadi pengusaha ya harus mau kadang untung kadang rugi istilahnya gitu kasarannya. Nah terus habis gitu ketimbang jenengan yang kemarin pada saat jadi bidang keuangan, guys ini kan katakanlah ya ngomong 1 juta itu tapi kan 1 juta itu maintain ya kan. Maksudnya apa ya bulannya itu fix gitu gitu loh. Itu keputusannya itu ya apa ya? Maksudnya ada mungkin ada tarik ulur dulu nggak sih waktu itu ngambil sampai berani ngambil sudah aku mau stop. Aku mau ini akhirnya sampai keputusan untuk ngambil keputusan untuk sampai jual mas kawin itu kan nggak main-main. Nggak tukar kan lagi pikirku ya kan. Ya. Jadi memang Rabak itu ada karena support terbesar saya adalah suami. Jadi memang kita itu kebetulan suami kerja di rumah dari awal sudah kerja di rumah kok enak gitu ya, kok kepengin saya. Terus akhirnya ya ketularan, oke lah kita ini dari awalnya sebenarnya terserah bunda mau ngapain, tak support gitu. Jadinya ya apa ini aku butuh mesin jahit, masa upgrade mesin jahit ke yang besar, kalau yang kecil kan akhirnya nggak nututi dengan pesanan yang terus masuk kan. Kita nggak punya ini modal, ya udah jual aja mas kawin secepat itu, nggak pakai mikir udah. Karena dari awal memang kita kan dari nikah segala macam beli rumah sendiri, semuanya sendiri, kendaraan, jadi memang nggak mau merepotkan banyak orang. Nggak mau merepotkan banyak orang. Memang kan prinsip keluarga kan beda-beda ya. Kalau saya dari awal memang seperti itu, jadi orang tua pun nggak tahu kalau saya punya usaha ini awalnya. Oke. Oh nggak tahu juga. Nggak tahu. Cuma ya kita berdua aja. Jadi susah senangnya ya ditanggung, dimakan berdua. Makan berdua gitu ya, emang benar-benar perintis gitu ya. Ya betul. Ya. Saya nggak berani ngomong gitu, nanti takut sama yang pewaris. Beda ambil semua saja deh ya Allah ya. Oke berarti ini memang merintis memang benar-benar dari nol. Habis itu PO-nya juga person to person. Sempat door to door untuk untuk kedinasan itu door to door juga kan? Kebetulan 2018 setelah saya sudah mulai menekuni ini ada kesempatan dari dinas koperasi dan perdagangan. Entah kenapa waktu itu dapat slot untuk fashion show. Jadi 2019 saya fashion show pertama kali di Surabaya Festival ya kalau nggak salah ya. Itu fashion show kebagian dapat 1 stand pameran juga. Jadi di situ sebetulnya saya nggak punya stok sama sekali malahan. Jadi waktu itu apa yang mau dipamerin ini yang nggak ada yang dipamerin. Akhirnya ya dimampatkan waktunya dengan kemampuan yang dimaksimalkan dengan bahan-bahan yang ada saya pakai. Bahkan besoknya fashion show malam baru jadi yang buat di fashion show kan itu. Cuma 4 item atau 6 item itu di fashion show kan. Ya sudah itu aja. Selesai itu ternyata alhamdulillah saya dipanggil oleh Bu Rini, Bu Wali Kota untuk membuat souvenir untuk kedinasan di rumah kediaman sana. Jadi sejak saat itu mulai banyak juga ternyata produknya memang berbeda, tidak ada di pasaran. Jadi ya alhamdulillah 2 tahun berturut-turut dipakai. Terus dari situ kan ada label saya ya, jadinya dari dinas-dinas akhirnya tahu, dihubungin, terus saya akhirnya ternyata bisa desain untuk macam-macam dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang rutin dari dinas-dinas OJK banyak sih. Oke, wah luar biasa dia.
Plus di luar biasa ya untuk Didi ya. Tapi Neng, kalau untuk saat ini kan kita kalau untuk saya lihat tadi kan ini anak-anak juga masih kecil ya. Iya. Masih kecil, durung pentas lah istilahnya ya, kayak durung pentas kuliah ngono ya istilahnya. Bagi waktu itu piye sih Neng? Dulu awalnya saya ada pembantu, ada rewang yang bantuin, terus lama-lama bisalah dihandle sendiri kan saya sudah di rumah ya. Ya awal-awal emang agak shock perpindahan dari pekerja kantoran jadi ibu rumah tangga itu shocknya luar biasa loh. Kalau nggak bisa mungkin mental bisa kena gitu. Kalau mental bisa kena betul. Terus dari situ ya kita nggak bisa jadi seorang yang perfeksionis. Kalau misalnya di rumah tangga harus bersih semua, harus anak-anak ke kopen lah istilahnya ya, kopen gitu, nggak bisa. Kalau kita menuruti hal kayak gitu ya remek apa ya namanya badan itu capek banget gitu ya. Capek banget gitu. Wah. Akhirnya ya harus dipilih apa dulu yang prioritas. Anak-anak dulu, oke, anak-anak beres, makanan beres ya sudah, rumah biarin aja. Harus seperti itu sampai sekarang pun kayak gitu. Jadi ya memang membagi waktunya agak-agak rumit ya, tapi ya harus ada prioritasnya dulu. Misalnya kalau sekarang nyiapin bekal anak-anak sekolah selesai ya sudah, baru menyelesaikan pekerjaan rumah itu pun semampunya. Kalau nggak mampu ya sudah, misalnya ada pesanan ya sudah nggak masak, berarti GoFood gitu-gitu. Ya memang dibagi-bagi waktunya seperti itulah, sebisa mungkin. Karena kan saya juga sama suami saling support, misalnya suami yang cuci baju, yang setrika kan bagian suami ya. Kalau saya bagian masak, anak-anak bagian yang bersihkan rumah sama cuci piring. Jadi saya bagi satu keluarga itu punya tugasnya sendiri-sendiri. Oke, wah luar biasa. Nah kalau untuk menjaga moodnya itu seperti apa? Karena kan ini berhubungan dengan kreativitas, jadi nggak gampang gitu. Tidurnya harus cukup. Jadi kalau saya itu baru tengnya bisa mikir itu malah di atas jam 10 malam. Saat lagi hening gitu sudah tidur. Inspirasinya malah kayak gitu ya. Jadi kayak kalong banget. Itu baru keluar jam 10 itu. Jadi baru desainnya jam 10 gitu, baru eksekusinya jam 12. Jadi baru tidur jam 2. Malam juga ya berarti ya. Makanya kalau pagi biasanya saya tidur, habis selesai anak-anak beres, saya tidur sebentar, terus baru lanjut ke jahitan gitu. Oke ya. Tapi saya ada asisten sih yang bantu ya. Oke, berarti ini yang penting ya Cak Neng ya. Tadi udah dijelaskan mungkin kayak pembagian waktu, karena memang nih Dini mengambil keputusan untuk bekerja di rumah begitu ya. Jadi harus bisa membagi waktu antara rumah, pekerjaan, dan juga ngurus anak-anaknya juga gitu ya Cak Neng ya. Dan yang bikin moodnya supaya nggak kalang kabut ya berarti kenapa harus malam ya? Karena memang ada otak-otak yang memang bisa bekerjanya baru. Mungkin saya salah satunya. Tapi sambil dengerin musik kah? Iya pasti. Oh gitu ya. Kalau musik tergantung sih. Kadang juga perlu senyap ya, tergantung ininya. Moodnya juga, sunyinya gitu tuh ya maunya. Kebanyakannya sih kadang dibelikan jajanan kayak gitu. Ini setor ke studio cuman ngasih jajanan terus pergi. Wah, mood booster. Oke, langsung balik lagi gitu ya. Moodnya langsung kreativitas muncul. Oke. Nah, ini kalau dalam pengerjaan itu ya, di Rabak Official katakanlah kalau kita mau mengerjakan dari setiap itemnya itu jenengan butuh berapa lama waktunya biasanya? Nah, itu tergantung. Kalau misalnya kedinasan gitu, Mbak saya mau model ini, mungkin 2-3 jam jadi. Bisa. Kalau sederhana ya modelnya, maksudnya kayak gini ya. Kalau sekarang, kalau dulu ya beda lagi. Pikir keras loh. Kalau dulu ini gimana ya? Ya apa ya? Tapi kalau sekarang kan, oh iya Bu siap, jadi malah kaget. Loh kok cepet Mbak? Iya Bu, modelnya kebetulan alhamdulillah Anda sulit gitu. Tapi kalau yang sulit-sulit gitu kadang 1 minggu gitu. Hanya untuk menentukan ya, desainnya. Desainnya. Ya. Wow.
Jadi memang harus sabar dengan saya. Bahkan ada yang PO itu ada sampai setahun 2 tahun belum saya kerjain yang personal. Yang personal. Ya. Apa karena memang menurut Neng Dini itu ada butuh sentuhan yang maksudnya kayak butuh apa ya, harus ada otentiknya? Iya betul. Saya tuh pengennya tuh memang yang menerima tuh benar-benar senang dengan karya saya, dan walaupun modelnya yang dipakai itu modelnya yang disetorkan ke saya model pasaran, tapi saya pengen ada sesuatu yang menjadi pembeda itu apa ya. Sampai kadang bikin apa tuh prototipenya itu 1 sampai 5 gitu belum tentu jadi 1. Widih. Bisa gitu ya. Terlalu perfeksionis. Terlalu profesional. Karena memang apa ya, istilahnya kayak mau membutuhkannya itu adalah kualitasnya daripada kuantitasnya gitu ya. Kalau kedinasan memang hitungannya kuantitas ya, makanya untuk kedinasan saya arahkan jangan yang susah-susah modelnya, karena kalau kedinasan kan otomatis bukan saya sendiri yang kayak saya cuman ngerjain prototipenya aja, modelingnya, tapi nanti asisten saya yang ngerjain. Jadi kalau susah-susah nggak bisa. Tapi kalau memang terpaksa harus senangnya model itu, kan kadang ada yang nggak mau, Mbak, aku maunya itu. Waduh, ya sudah saya. Turun tangan juga ya gitu. Oke, wah ini luar biasa nih ya. Saya coba untuk di sesi ini mau undang Cak Neng ya untuk bisa bergabung, mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga untuk Cak Neng ya, langkah-langkah yang sudah diambil sama Neng Dini. Saya mau ke Neng Anissa ya, matur nuwun Neng Anissa. Oke, ini ini menanyakan mengenai bagaimana cara untuk penjualannya. Karena kan penjualan di era saat ini ya, kadang-kadang itu kita harus dibenturkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya gitu ya, apalagi di era digital marketing. Monggo. Optimasi di sosial media. Jadi saya kan punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok. Jadi secara tidak langsung jangan ada kata-kata saya jual ini, jangan. Personal branding dulu. Jadi yaitu tadi muka saya adalah rabak gitu. Jadi muka saya adalah bisa bikin tas custom. Jadi itu yang ditanamkan dulu. Jadi dari situ nanti karakternya kalau sudah kuat, kompetitor lain itu nggak bakalan dilirik karena sudah marem lah, istilahnya apa ya, sudah cocok. Oh sama Mbak Dini aja gitu, sudah beres lah gitu. Jadi untuk menghadapi kompetitor memang kita harus menjadi pembeda. Nah, untuk menjadi pembeda itu ya dipelajari apa karakter yang bisa ditonjolkan. Kalau sudah punya karakter, misalnya kamu mainnya di tenun misalnya, ya sudah ditenun aja, ditekunin. Kalau saya mainnya di owa, ya orang kalau mau nyari yang vintage itu kan ini modelnya kayak vintage Iya, gitu betul. Ya sudah ke saya. Tapi kalau misalnya mau model yang biasa-biasa saja, ya bisa. Tapi kan awalnya mungkin tertariknya karena saya bisa bikin semua, bikin macam-macam. Nah jadi personal branding dikuatin dulu. Kalau sudah kuat, insya Allah pesanan itu datang sendiri kok, nggak harus kita nyari. Nggak harus kita nyari. Iya. Kalau nyari itu kan berarti istilahnya kita kekurangan orderan ya berarti ya. Kekurangan orderan berarti bisa disamakan dengan kompetitor yang lain, maksudnya berarti barangmu pasaran gitu loh. Nonjok ya. enggak dong, ya Bang, harus seperti itu ya. Kalau saya gitu sih, kalau lebih baik saya jujur ya, jadi ngomong apa adanya. Kalau misalnya ada Mbak, aku kan banyak juga temen yang aku tuh pengen kayak Raba gimana, ya udah jadikan pembeda, jadilah pembeda. Apa yang bisa kamu tonjolkan, tapi ya jujur. Kalau misalnya dia bikin apa gitu, ya terus terang barangmu pasaran gitu. Saya langsung gitu, nonjoknya ke situ langsung. Carilah pembeda. Oh gitu ya Mbak, ya. 1 bulan tak lihat gitu. Mbak, aku sudah bikin gini, gimana respon pasar? Bagus Mbak, gini nih. Yang dari 3 item ini mana yang laku terjual? Ya itu yang difokuskan. Jangan melirik yang lain. Itu dulu difokuskan, dimaksimalkan, baru nanti dari situ jadi personal brandingnya. Oh ini loh
ternyata ini bisa begini, tapi ternyata bisa loh bikin yang lain, tapi kan sudah mancep yang awalnya dulu. Itu pembedanya itu, kalau saya seperti itu. Oke, karena memang sekali lagi ya, karena kalau yang beda itu biasanya ya itu tadi ya, langsung cepat gitu ya, di liriknya itu lebih cepat, apalagi kalau udah punya karakter tersendiri, ya tinggal lirik gitu udah tahu, oh ini punya Rabak Official gitu ya, langsung Mbak Dini gitu bukannya. Harus konsisten gitu. Harus konsisten. Kalau kan ada ya nun sewu nggih, misalnya jualan baju misalnya, terus nggak lama statusnya jualan makanan, kan nggak konsisten, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau mencelatnya kejauhan, itu nanti orangnya mikirnya palu gada lu gitu. Palu gada itu sembarang ada gitu kan. Jadi kan artinya orang nggak fokus lagi. Oh, dia ternyata jualan macam-macam. Berarti kan nggak ada bedanya sama orang yang lain gitu loh. Kalau kecuali memang dari awal memang palu gada ya. Oke lah. Tapi kalau sudah kayak saya punya merek saya sudah diakui di Kemenhumkam. Ya itu yang harus, walaupun ya mungkin pas sepi orderan atau pas rame orderan ya saya konsisten di situ. Tapi memang tidak semua orang punya apa tuh konsisten yang kayak saya tuh memang nggak semua orang, karena ya tahu lah kebutuhan ekonomi pasti kan mendesak ya kadang apa yang harus dijual. Cuman kalau memang kamu benar-benar pengen mau branding dirimu dengan merekmu, ya tekuni itu, ada ataupun nggak ada orderan. Kalau saya kalau nggak ada orderan ya saya bikin stok. Kayak kebetulan saya kan masuk di sentra UKM, ada sentra UKM Mer, Siola, dan terakhir kemarin Jimerto. Jadi saya display di situ, dan alhamdulillah di Surabaya ini sebenarnya enak banget karena difasilitasi oleh pemerintah, dinas, jadi free itu semua. Jadi nanti omset ditransfer tiap bulan kayak gitu, dan tidak ada fee sama sekali untuk displaynya tuh loh ya. Jadi sebenarnya kalau mau berusaha di Surabaya itu enak banget, perizinan segala macam, tinggal kontak ke dinas terkait, dinas koperasi dan perdagangan. Dan kebetulan memang saya dibantu banget dari awal untuk NIB, untuk pengurusan merek segala macam difasilitasi. Bahkan kalau merek itu dapat jatah 1 tahun itu berapa ratus UKM itu gratis, free. Ada itu iya, free. Jadi ya berusaha untuk cari-cari info lah. Jangan cuman berharap omsetku pengen gede kayak Rabak tapi nggak ada usahanya, berharap ya nggak bisa. Memang harus usaha. Memang harus promo. Benar-benar Saya harus memang cari tahu gitu ya. Betul. Saya kan tipe introvert ya. Tapi bisa kok jualan. Dengan cara apa? Ya belajar terus, makanya saya bilang sampai sekarang pun saya masih belajar. Sampai sekarang masih belajar, apalagi kan medianya sekarang sudah banyak lah istilahnya. Betul, ya. Sekarang malah gampang ya. Gampang banget. Nggak tuh, ada YouTube, ada Instagram, ada segala macamnya ada pokoknya sekarang ini ya. Betul. Oke, ini juga mungkin bisa diinfokan juga nih untuk handicraft ini sebenarnya. Kalau dari pemerintah itu sering ada, jenengan pernah ikut pelatihan gitu nggak sih? Sebenarnya ada, banyak. Sertifikasi itu juga banyak, tapi kan saya harus bisa memilih yang sesuai dengan bidang saya apa gitu. Kalau saya bidang ini tapi ada sertifikasi pijat misalnya, nggak usah ikut. Jadi ya harus bisa milih. Dan sebenarnya kalau untuk UKM itu ada slot untuk pameran sebenarnya. Tiap UKM itu ada jatah untuk pameran. Cuman memang nggak saya ambil. Oh gitu. Gitu. Kalau saya kalau ada project itu ya sudah. Kalau ditawari pameran saya nggak mau, karena ya monggo buat yang belum aja, kan banyak UKM baru kan sekarang. Jadi mending buat yang baru-baru aja kan, biar dapat kesempatan yang sama. Kalau saya mengambil istilahnya jatah anak-anak baru kan kasihan. Mereka sudah seharusnya berkembang. Kalau saya kan insya Allah dari promo di Instagram, dan maksudnya saya tuh bukan
yang punya target berapa gitu satu bulan, enggak. Jadi ya itu tadi awalnya memang dari kepuasan ya. Kalau saya tuh lebih puas kalau customer saya nerima barang dengan bahagia dan akhirnya berkelanjutan, itu sudah cukup buat saya. Jadi enggak yang harus ada target, merempeng merempeng. Pokoknya harus ada target ini, ada target itu gitu ya. Kalau target dibarengi dengan, yaitu tadi karena awalnya obsesinya terlalu tinggi, nanti takutnya pas enggak ini, jeglek. Iya, waduh, tak geblek iki sono. Tapi ya mungkin beda orang ya, karena saya kan dari awal memang nggak pakai pinjaman. Mungkin kalau UKM yang pakai KUR kan memang harus ada target ya. Target, betul, nah betul. Itu beda, mungkin di situ bedanya. Jadi saya memang nggak punya target, karena nggak punya agunan yang harus dibayar. Jadi ya murni karena saya pengen menyalurkan bakat saya, pengen membahagiakan orang dengan karya saya, dan orang bangga dengan memakai produk saya. Gitu aja. Oke. Ini ada Cak Sito di Lamongan ya, Matur nuwun. Ini menanyakan mengenai memungkinkan tidak sih untuk mengajak dari Rabak Official itu berkolaborasi begitu ya. Dan juga apakah juga berlaku white label, mengingat untuk di handicraft itu juga ada istilah white label, di kalangan teman-teman UMKM karena untuk melancarkan promosi dan juga menambah pengalaman dari para pelaku UMKM, biasanya seperti itu. Tergantung kalau white label bisa aja, cuman saya lihat dulu itemnya apa gitu. Kalau misalnya pakai produk ini kan signature ya, signature saya kan pakai OWAC. Kalau pakai ini ya saya terus terang belum bisa karena ini kan branding saya. Tapi kalau misalnya pakai bahannya mereka gitu bisa aja. Nanti saya bantu desainkan, nanti mungkin bikin produknya apa gitu, nanti bisa kok. Ya kan seperti dinas-dinas juga kan istilahnya white label kan, pakai labelnya mereka, misalnya dinas apa, kan istilahnya white label ya, bukan labelnya Rabak lagi. Gitu. Oke. Bisa begitu ya. Dan mungkin nanti kalau untuk mau bekerja sama itu kita harus ke mana nih? Oh, boleh. Monggo. Bisa menghubungi langsung di kontak bio di Instagram. Instagramnya apa? @rabak.official. @rabak.official. Di situ ada kontak. Oke, Rabaknya pakai G ya? G, RABAG. Nggak pakai Ki. Di Rabak Official gitu ya? Iya. Untuk di Instagram aja, di Instagram saja? Di Facebook juga sama, Rabak Official juga. Rabak Official tapi juga. Lebih ke jarang update karena kan sekarang Facebook juga nggak begitu ramai ya. Kalau FB Pro nggak tahu ya. Saya bukan seperti itu. Atau mencoba untuk bermain di media sosial lainnya? TikTok Rabak Official juga. Rabak Official juga. Tapi lebih ke saya selipin motivasi aja gitu. Ya itu tadi awalnya saya memang bukan ekstrovert ya, dia bisa ngomong sama orang kayak gini aja persiapannya semalam udah meriang. Takut gini mau ngomong apa gitu ya. Oke, berarti nanti juga ini ya sekali lagi langsung bisa di Rabak Official untuk Cak Ning ya. Mungkin sebentar ya di Instagram itu. Kalau udah di Instagram itu karena sekarang itu di era digital marketing gitu ya. Jadi semuanya di digital kan, semua gitu betul. Ya. Oke, sebentar ya Cak Ning, saya coba lihatkan di Rabak Official. Nah, ini dia. Oke, di sini langsung Cak Ning banyak sekali ya kolaborasi ataupun produk-produk seperti apa sih yang dijajakan oleh Rabak Official ini. Monggo jenengan, ini lucu loh, ya ampun. Kayaknya bagus untuk adik aku ya. Adik aku yang paling basic. Oke, ya karena usianya masih 3 tahun 8 tahun ya Allah. Tasnya bagus nih, lucu buat sekolah soalnya ya. Oke, karena ini memang juga penggunaannya Cak Ning ya, ini tidak hanya untuk anak-anak ya, ataupun juga untuk kedinasan,
Tapi kayaknya universal deh ya. Universal. Sekarang sudah universal. Sekarang udah universal karena kayaknya untuk orang dewasa pun juga banyak kok yang suka dengan model-model yang nampaknya sudah dijajakan oleh teman-teman dari Rabang Official ini ya. Luar biasa. Dan ini terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ya untuk teman-teman semuanya yang ingin mungkin juga menjadi atau mitra dari Rabang Official mungkin ya. Boleh. Teman-teman yang ada di tempat-tempat oleh-oleh. Nambah lagi nih berarti ini dininya. Nggak cuma ngisi cuma di sentra-sentra ini aja ya. Untuk yang di Surabaya ya, tapi kalau bisa di luar kota gitu ya, kenapa enggak ya nih ya? Iya. Beberapa di luar negeri sudah. Kemarin terakhir dibawa ke Perancis gitu. Ya, untuk oleh-oleh ke sana? Iya, gitu jadi ya? beberapa teman yang dari luar negeri, aku mau beli buat teman-temanku di sana gitu. Oh boleh. Mau bawa kemana? Ke Perancis? Hah? Ya bener aja. Tapi yang memang yang paling unik di sini adalah selain produknya Neng Dini ini tidak meninggalkan filosofi Nusantaranya ya. Tetap ada batik-batiknya loh ya. Dengan kekuatan itu tadi ya, brandingannya yang lainnya, motifnya tetap apapun itu ada sentuhan batik sedikit gitu ya. Karena kayaknya unik gitu ya untuk Nusantara gitu. Kalau motif memang sekarang semua bisa masuk. Cuman memang signaturenya ini gitu. Sekarang sudah open buat semua. Kalau dulu masih prinsip harus pakai ini ya. Sekarang sudah lebih open lah. Oke, untuk channel semuanya itu tadi ya, untuk obrolan Wahyu Chan kalian yang Dini selaku dari owner Rabang Official ya, untuk di kesempatan hari ini. Sekali lagi matur nuwun untuk Ning Dini sudah rawuh, sudah hadir ya kan. Ini kalian sama adik-adiknya, kok adik-adiknya, anak-anaknya. Ning Dini masih muda banget loh sana ya kan. Sudah tua dong. Oh, terus sama ini pendampingnya ya, sama suaminya sudah ada di sini. Matur nuwun sangat, Dini sudah mau gitu ya untuk hadir dan juga menjadi narasumber kami, apalagi berbagi cerita dan juga inspirasi. Semoga untuk Cak Ning semua yang ada di rumah gitu ya, terutama Cak Ning semuanya yang sudah bergabung. Matur nuwun ya Cak Ning ya. Oke, nah untuk di kesempatan lainnya nanti Cak Ning Wahyu bakal lanjut maneh ngancani sampean aja lali ngono program Galeri Budaya di Propapat RRI Surabaya. Cak Ning saiki Wahyu pamit saka obrolan UMKM. Ning Dini sekali lagi terima kasih. Nanti kita foto-foto dulu ya. Siap. Cak Ning matur nuwun, Wahyu pamit, kalian Ning Dini pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semboyan RRI sekali di udara tetap di udara, dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia.